Kalau bisa beli buah, kenapa tidak? Kalau bisa beli sayur, kenapa tidak? Kalau bisa beli ikan, kenapa tidak? Gitu. Ini kadang-kadang orang pelit pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, sesudah kita menyadari bahwa kita harus bersedekah, besar keutamaan dari sedekah, dari berderma, maka sekarang kita ingin lakukan, kita ingin tunjukkan bagaimana itu bentuknya bersedekah. Yang pertama adalah bersedekah kepada diri kita sendiri. Sedekah pada diri sendiri. Karena diri kita ini punya kebutuhan, makan, minum, berpakaian, dan sebagainya, maka kita jangan pelit kepada diri kita sendiri. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disebutkan, la an yahmilar rajulu hablan fayahtatiba bihi summa yaji'a fayadha'ahu fis suqi fayabi'ahu summa yastaghniya bihi fayunfiquhu ala nafsihi khairul lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, itu lebih baik daripada seseorang yang minta-minta, yang kadang orang kasih, kadang tidak. Jadi orang harus berusaha mencari rizki dengan cara apa saja yang halal, meskipun di mata orang nyari rezekinya tidak mulia, tidak terhormat, lalu dia tetap lakukan itu. Ya, cari kayu, terus diikat, bawa ke pasar dijual, itu lebih baik daripada dia mencuri. Nah, kalau mencuri saja sudah tidak mulia, apalagi kalau mengemis saja sudah tidak mulia, apalagi kalau mencuri, apalagi korupsi. Nah, itu begitu. Maka dia bisa penuhi kebutuhan dirinya. Ya, kalau banyak orang mencari rezeki itu tidak pakai modalnya cuma tenaga saja. Misalnya jadi pemulung kan nggak pakai modal, maka orang cukup disebut mulia dia itu lebih baik daripada dia mengemis. Ada orang nanya, bagaimana kalau ngamen? Nah, kalau ngamen kan nyanyi, maka kalau memang dia nyanyi, ya nyanyi aja. Nah, cuma kadang-kadang susah membedakan antara ngamen dengan ngemis. Kenapa? Karena si pengamen ini kalau udah dikasih uang, dia berhenti. Dia berhenti. Lagunya belum selesai. Jereng baru nyanyi dua kalimat, dua baris, dikasih uang 1.000 misalnya. Udah, dia berhenti. Nah, kalau begitu ya sama dengan pengemis. Yang pertama begitu, berderma pada diri sendiri. Jadi orang jangan pelit pada diri sendiri. Makan misalnya, makan sih nasi sama kecap sama kerupuk, jadi yang penting kenyang. Nah, bukan begitu. Kalau bisa beli buah, kenapa tidak? Kalau bisa beli sayur, kenapa tidak? Kalau bisa beli ikan, kenapa tidak? Gitu. Ini kadang-kadang orang pelit pada diri sendiri. Nah, yang kedua adalah berderma kepada keluarga. Punya istri, punya anak, punya orang tua, punya saudara, punya siapa saja yang ada di rumah kita, itu tanggung jawab kita. Berdermalah kepada keluarga, berbagilah pada keluarga, jangan pelit. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abdal muhtarif. Sesungguhnya Allah suka, cinta kepada hambanya yang berkarya lagi terampil.
wa man kadda ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillahi azza wa jalla. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau orang lagi mencari nafkah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, lalu ternyata dia meninggal dunia dalam perjalanan mencari nafkah, insya Allah matinya termasuk mati di jalan Allah. Itu matinya di jalan Allah, meskipun matinya di jalan tol. Jangan dibilang dia berjihad di jalan tol, bukan di jalan Allah, jangan ngomong begitu. Jadi dia berjuang di jalan Allah meskipun matinya di jalan tol. Nah, itu begitu. Jadi berderma pada keluarga. Maka orang jangan pelit. Sehingga dulu ada seorang wanita di zaman Nabi namanya Hindun. Hindun punya suami namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau ngasih duit nggak cukup, padahal dia punya. Maka Hindun bertanya pada Rasul, ya Rasul, suami saya kalau ngasih duit nggak cukup, padahal ada. Kalau saya ambil, bagaimana di sakunya? Kata Nabi, ambillah untuk mencukupi. Nah, jadi boleh. Makanya perlu ada kesepakatan ini antara suami dengan istri. Ada standar berapa uang belanja harian, misalnya begitu. Nah, kata si suami, 100.000 aja lah. Kata istri nggak cukup. Ya saya kan gajian tidak banyak, standarnya UMR. Nah misalnya begitu. UMR berapa? UMR 4 juta misalnya. 4 juta. Kalau sehari 100.000, sebulan udah 3 juta. Masih ada sisa 1 juta buat ongkos segala macam. Jadi cukup-cupin lah ini 100.000 misalnya begitu. Belum lagi harus berbagi pada orang tua, berbagi pada keponakan dan lain-lain. Ya udah 100.000 ini cukup-cupin. Nah misalnya begitu, sepakat itu 100.000. Suatu ketika suami ngasihnya 75. Nah si istri ngambil lagi di sakunya si suami 25. Ya boleh, kalau memang begitu perjanjiannya. Jangan kurangnya 25 ngambilnya 50, apalagi 100. Nah, itu tidak boleh. Jadi berderma pada keluarga. Nah, baru yang ketiga, berderma pada orang lain. Pada orang lain, berbagi pada orang lain. Ada orang miskin, ada anak yatim dan sebagainya. Maka orang harus menginfakkan hartanya sehingga dia dirasakan manfaat hartanya bagi orang lain, meskipun tidak banyak yang bisa dia berikan. Bukan soal banyak dan sedikit, tapi soal berbaginya. Punya uang sedikit, tapi bagaimana supaya bisa sedekah dalam jumlah yang banyak? Yang sedikit itu dibelikan bahan makanan, terus dimasak jadi banyak. Dia bisa ngasih makan kepada 5 orang, 5 piring misalnya begitu. Coba kalau dia belikan nasi di warung 5 piring, 5 porsi, itu 100.000 misalnya. Itu tidak cukup uangnya. Tapi kalau dia masak sendiri, apalagi beras sembako, beras bansos itu masih ada, bisa dimasak, dia berbagi pada orang lain. Nah yang terakhir, yang keempat adalah berderma dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi dia menginfakkan hartanya juga untuk perjuangan di jalan Allah. Di dalam surat As-Saff ayat 10 ayat 11 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian watujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan dirimu. Nah ini, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan dirimu. Bukan bi amwalikum wa anfusihim, dengan hartamu, dengan jiwa mereka. Bukan bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Lah kamu ngapain? Nah, jadi bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu tahu. Oleh karenanya, dengan maunya berderma dengan harta di jalan Allah, itu para sahabat menjadi orang yang sangat mulia, sangat dihormati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dulu Rasulullah kumpulkan para sahabat, ternyata Rasul kumpulkan sahabat untuk menghimpun dana buat perjuangan. Sahabat nggak tahu, yang bawa uang ngasih, yang tidak bawa uang ngomong. Sampai ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, saya menginfakkan 40.000 uang emas, 40.000 dinar. 1 dinar itu berapa? 2 gram. 1 dinar 2 gram, 4 gram. 1 dinar itu 4 gram. 4 gram sekarang berapa? 4 juta. Ini 40.000. 40.000 kali 4 juta. Nah, masih ditambah lagi dengan 40.000 uang perak. Nah, uang dirham. Ternyata masih ditambah lagi 500 ekor kuda. 1 ekor kuda berapa? Ini kuda buat perang, bukan kuda buat delman. Bagus kualitasnya. Kuda buat perang. 500 ekor. Masih ditambah lagi 1.500 ekor unta. Wah, begitulah infaknya Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Oleh karenanya, penting bagi kita yang saleh punya harta yang banyak, agar manfaatnya juga banyak untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan sehingga harta kita berguna bagi diri kita, keluarga kita, orang lain, dan untuk perjuangan di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai kita jadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.